yang selalu memenuhi hati kami. Sebagai ucapan syukur kami Bapa, kami datang ke tempat ini, ke rumah-Mu yang kudus ini, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan pembacaan dari firman Tuhan. Kami mau merenungkan lewat pemberitaan Bapa. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu juga yang memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga kami yang ada di tempat ini, kami boleh merenungkan, mendengar, dan menjadi kekuatan buat kehidupan kami, di dalam menjalani kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, apa kabar hari ini? Iya, jawabnya kalau saya bilang apa kabar luar biasa. Karena dari tadi kita masuk di dalam ibadah dengan pujian enggak ada kegembiraan. Udah ada MC kita di sini untuk hayu tapi masih tetap dengan kurang semangat. Tapi lewat pemberitaan firman Tuhan kita mau diajak, kita mau menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita harus bersemangat. Anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan harus menjadi terang. Oleh karena itu, kalau saya bilang, jemaat Tuhan apa kabar? Luar biasa. Ya, sekali kita ulangi. Jemaat Tuhan apa kabar? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan pasti orang-orang yang luar biasa. Bukan yang biasa-biasa saja. Kita adalah anak-anak pilihan. Anak-anak yang terpilih, anak-anak yang luar biasa. Jemaat yang terkasih, kita telah mendengar apa yang menjadi pembacaan tadi, baik di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yang diambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-49 ayat 1 dan ayat 6, dan kisah para rasul, pasal yang ke-11 sampai ayat 1 sampai dengan ayat 18. Wah, lewat pembacaan ini, kita boleh merenungkan apa fungsi, apa yang menjadi tanggung jawab kita lewat pembacaan firman Tuhan ini. Sebelum saya menerangkan, kita boleh mengingat kembali, apakah kita pernah jalan-jalan ke Tahura, Taman Hutan Raya yang ada di Dago. Nah, kalau ada teman-teman yang pernah ke sana, pasti kita pernah mendengar yang namanya Gua Belanda dan Gua Jepang. Nah, kalau di dalam gua itu, kalau kita mau ke sana, pasti pengelola taman memberi kepada kita suatu himbauan supaya membawa alat penerang, baik pun senter ataupun lampu yang ada di kepala ya. Kita diingatkan supaya kita bisa melewati itu gua. Setelah kita masuk, itu kan gelap. Gelap adalah teman kita yang membawa senter. Kita enggak bawa, tapi teman kita membawa senter sehingga kita bisa lewat. Yang saya sampaikan di sini adalah bahwa senter itu, contohnya saya membawa senter, itu bukan bermanfaat cuma diri saya sendiri. Tapi yang di depan saya ataupun di belakang saya mendapatkan dampak dari senter itu. Dia mendapatkan terang sehingga dia bisa melewati goa yang begitu lebat, yang begitu gelap. Begitu juga jemaat Tuhan yang terkasih, kebenaran firman Tuhan buat kita pada siang ini, kita juga anak-anak Tuhan supaya berdampak, bermanfaat bagi sesama. Seperti tema kita, terang bagi segala bangsa. Hari ini kita mau merenungkan apa misi Allah yang sungguh luar biasa. Sebuah misi yang bukan hanya menyentuh bangsa Israel, tetapi untuk menjangkau seluruh penjuru bumi. Termasuk saudara dan saya pada saat ini. Kita sering berpikiran bahwa keselamatan itu adalah hak milik pribadi. Bagaimana hubungan pribadi saya dengan Sang Pencipta itu adalah keselamatan pribadi. Tapi lewat firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita diingatkan, kita dicerahkan kembali bahwa
Misi Allah jauh lebih besar. Allah ingin semua bangsa mengenal kasih-Nya. Dan kita diundang untuk ambil bagian dalam misi itu. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat dalam pembacaan di dalam kitab Yesaya, bagaimana misi sang hamba terang bagi bangsa-bangsa. Yang dimaksud sang hamba itu adalah siapa? Di dalam Yesaya ini adalah suatu nubuatan tentang seorang hamba Tuhan yang dipanggil sejak dalam kandungan. Ini menggambarkan seorang mesianik, Mesias. Siapa Mesias itu? Itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana awalnya misinya itu adalah hanya untuk membawa kembali bangsa pilihan. Misinya itu awalnya hanya membawa kembali bangsa Israel supaya kembali kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tadi di dalam ayat yang ke-6 memberikan suatu kejutan yang luar biasa. Kejutan yang besar yang berbunyi demikian. Terlalu sedikit bagimu hanya menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yang tadinya misi ini hanya untuk orang Israel bangsa pilihan. Tapi apa kata Allah? Terlalu sedikit kalau hanya untuk keturunan Abraham, Yakub dan Ishak. Ini mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tidak terbatas satu bangsa. Allah kita Allah yang tidak terbatas atas satu suku. Rencana keselamatan mencakup semua orang. Baik itu suku dari manapun, dari bahasa apapun, dan dari budaya apapun. Kita tahu, saat ini kita ada di tempat ini dengan berbagai latar belakang, bahasa, suku, daerah, tapi kita dipersatukan dalam kasih Kristus. Inilah satu misi yang telah dinyatakan oleh Kristus Yesus sebagai seorang hamba yang telah dinyatakan sejak dia dalam kandungan. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang menjadi tugas kita sekarang? Hal nubuatan yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya itu telah dikonfrontasi, dinyatakan di dalam pembacaan perjanjian baru tadi, di dalam Kisah Para Rasul, bahwa keselamatan itu, misi Allah yang besar itu bukan hanya untuk satu suku, bukan hanya untuk satu bangsa yang besar, bangsa pilihan, tetapi untuk semua bangsa. Di dalam pembacaan Kisah Para Rasul, bagaimana Roh Kudus turun ke atas semua orang. Tidak memandang bahwa dia itu adalah orang bersunat atau tidak bersunat. Tapi untuk semua orang, di mana Simon Petrus, Rasul Petrus masuk ke rumahnya Kornelius. Banyak perdebatan, kenapa saudara masuk ke rumah orang yang tidak bersunat? Ini adalah perdebatan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus turun untuk semua orang. Setelah Petrus masuk ke rumahnya Kornelius, apa yang terjadi? Kornelius percaya dan keluarganya sehingga dibaptis. Itulah suatu mujizat besar. Itulah yang dialami bahwa keselamatan itu, terang itu tidak hanya untuk satu suku, satu bangsa, tapi untuk semua bangsa. Petrus berkata, jika Allah memberikan kepada mereka karunia yang sama seperti yang diberikannya kepada kita, bagaimana mungkin aku mencegah Allah? Itu telah ditegaskan di dalam ayat yang ke-17. Allah telah mengaruniakan Roh Kudus kepada saya dan saudara. Apakah kita melarang juga Roh Kudus bekerja buat orang lain? Hal yang mendasar adalah bagaimana Roh Kudus itu juga bekerja untuk orang lain. Sama yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Dia mau mendatangi rumah-rumah dalam tanda kutip golongan non-Yahudi yang tidak bersunat. Tugas kita pada saat ini, kita juga mau mendatangi orang-orang yang belum pernah mengenal Kristus. Sehingga mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Sehingga di dalam setiap kehidupan kita,
baik itu di Nabi Yesaya yang telah menubuatkan bahwa terang yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Dan itu telah dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul. Dengan kekuatan Roh Kudusnya yang memenuhi semua setiap orang yang percaya. Itu juga tugas kita Bapak Ibu. Yang menjadi misi kita sekarang apa? Misi Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang, semua bangsa. Sekarang misi kita ada di tangan kita. Kita ini adalah Ebed Yahweh. Budak Allah, doulos, itu adalah hamba. Bagaimana tugas kita seorang hamba? Saudara yang terkasih, nubuatan yang terjadi itu bukan hanya sejarah ataupun masa lalu. Tapi misi ini masih berlanjut hingga saat ini dan sekarang kita diundang untuk berperan serta di dalam misi itu. Karena Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 19, ini adalah ayat yang telah populer, ini adalah amanat agung misi Allah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita tidak harus pergi ke pelosok dunia, tapi kita bisa jadi terang. Kalau di rumah Bapak Ibu, kita harus menjadi terang di rumah. Banyak problem masalah yang kita hadapi di rumah. Antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Tapi peran kita adalah sebagai terang. Kita boleh membawa kasih dan pengampunan. Kita boleh menjadi terang di tempat kita bekerja. Kita tak tahu sekarang di dunia pekerjaan banyak yang korupsi. Bukan masalah korupsi tentang keuangan, tapi korupsi masalah waktu. Korupsi tentang pelayanan kita tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi lewat kita membawa terang di tempat kita bekerja. Kita mau mengerjakan kejujuran dan semangat untuk melayani. Di dalam pertemanan sehari-hari baik di lingkungan kita berjemaat, di lingkungan kita menimba pendidikan, apa fungsi kita untuk menjadi terang? Kita boleh mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah teman-teman kita. Kita hadir mendengarkan, kita hadir untuk berbagi, kita hadir untuk share menjadi kekuatan buat saudara-saudara kita. Itulah fungsi kita sebagai terang di dalam dunia pertemanan setiap hari. Kalau menjadi terang di media sosial, kita harus men-share, memposting suatu kekuatan ataupun firman Tuhan di media sosial. Bukan yang menjadi keluhan kita. Kita tahu media sosial zaman sekarang. Apa yang kita alami saat ini, itu yang kita posting. Tapi lewat firman Tuhan ini, kalau kita menjadi terang, apapun pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan, jadilah terang bagi semua orang. Lewat postingan kita di media sosial juga. Memberikan kekuatan, memberikan pengharapan buat teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita adalah terang dunia. Terang itu tidak disembunyikan, tapi harus dinyalakan lewat perilaku setiap kita sehari-hari. Ada satu yang mau kita renungkan, bahwa di dalam perjalanan hidup, sering kita mengalami ataupun menemui masa-masa gelap, saat kehilangan arah, saat dihimpit oleh banyak masalah, saat merasa sendiri di tengah keramaian, pasti kita alami Bapak Ibu. Namun di tengah-tengah kegelapan itu hadir seseorang yang mungkin tidak sempurna, tapi kehadirannya membawa terang. Ia tidak hanya berbicara tentang harapan, tetapi hidup dalam kasih, kesetiaan, dan ketulusan. Ia mungkin tidak memegang lilin besar, tapi dari cara ia memperhatikan, mendengarkan dan menguatkan muncul cahaya kecil yang mampu mengusir gelapnya di sekitar kita. Seperti bintang yang tidak mampu menerangi seluruh langit, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa terang itu masih ada. Demikian pula hidup seseorang yang menjadi terang, ia memberi semangat tanpa menghakimi. Dia hadir untuk mengulurkan tangan tanpa mengharapkan balasan. Dan memilih untuk hadir meski tak diminta. Kehadirannya menjadi tanda
bahwa kasih belum pudar. Bahwa setiap orang yang memiliki potensi untuk membawa terang, bukan dari kemampuan besar, tapi dari ketulusan hati kita untuk mau memberikan terang. Yang menjadi perenungan buat kita Bapak Ibu. Apakah kita akan menjawab panggilan ini? Yesaya mendengar suara Tuhan dan ia berkata, "Ini aku, utuslah aku." Apakah panggilan ini juga akan kita jawab dengan, "Ini aku, utuslah aku"? Hari ini mungkin suara Tuhan juga memanggil nama saudara dan saya. Tapi mari kita renungkan, adakah orang di sekitar kita? Adakah orang di sekitar saudara tempat tinggal yang sedang berjalan dalam kegelapan yang butuh terang Kristus? Apa satu langkah yang bisa kita lakukan? Apa satu langkah yang bisa kita ambil dalam 1 minggu ke depan untuk membagi kasih Allah kepada mereka? Demikianlah terangmu bercahaya, kata firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 16. Supaya mereka memuliakan Bapamu di surga. Lewat kehadiran kita sebagai terang. Saudara-saudara kita bisa melihat bahwa terang Kristus ada di dalam kita. Ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita Bapak Ibu. Misi ini adalah misi kita sekarang yang telah diwariskan oleh Sang Pewaris, Yesus Kristus, buat saudara dan saya. Oleh karena itu, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus tidak butuh orang yang sempurna, tapi orang yang bersedia. Dan di saat kita melangkah, yakini dan amini bahwa Tuhan menguatkan saudara dan saya. Bahwa Tuhan yang memampukan saudara dan saya menjadi terang bagi semua bangsa. Menjadi terang di sekeliling kita. Menjadi terang dan berdampak pada siapapun. Baik di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga, di tempat kita bekerja, kita menjadi terang. Sehingga sesuai dengan tema kita. Terang bagi segala bangsa. Itulah seorang hamba. Doulos ataupun ebed bahasa Ibraninya. Kita mau bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus kita muliakan di dalam sepanjang kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu pulang dari sini kita mau mereview apa tugas saya ke depan. Apakah di sekeliling kita masih ada kegelapan yang butuh terang Kristus? Itu yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Pulang dari gereja ini jadilah terang bagi semua orang. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa di surga, kami diingatkan kembali bahwa keselamatan bukan hanya satu suku atau satu bangsa, tapi keselamatan itu, terang itu adalah untuk semua bangsa. Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk membawa terang, dan misi itu telah dilakukannya dengan sempurna. Saat ini kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk mengerjakan misi selanjutnya, kami mau menjadi terang. Kami mau memberikan terang itu sendiri, supaya orang-orang yang di sekitar kami mengenal siapa terang sejati di dalam hidup dan kehidupan mereka. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi terang, lewat tuntunan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, sehingga kami boleh menjumpai orang-orang yang di sekitar kami, yang masih hidup di dalam kegelapan, sehingga lewat kedatangan kami. Seperti Petrus datang ke rumah Kornelius membawa terang, demikian juga kami pada saat ini hamba Tuhan, mau datang membawa terang kepada semua orang di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah kabar sukacita, kabar damai sejahtera yang boleh kami bawa sepulang dari ibadah ini. Di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.